Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Alawiyah. Di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan pakai Tracer Skill Integration Challenge untuk memenuhi UAS Networking Fundamental. Baik, di sini kita sudah masuk ke paket tracernya. Kita bisa lihat pada skenario di sini. Jadi di sini kita harus mengkonfigurasi server jaringan untuk IPv4 dan IPv6. Dan di sini juga kita tidak boleh menghapus atau mengubah konfigurasi yang sudah ada. Jadi tugas kita di sini hanya menyelesaikan skema untuk mengatasi IPv4 dan IPv6, lalu menerapkan alamat IPv4 dan IPv6, dan memverifikasi konektivitas tersebut. Lalu kita bisa lihat di requirement yang pertama, kita harus mengkonfigurasi setting branch A dan branch B. Termasuk di dalam itu kita harus menggunakan hostname, setting banner, line, dan password. Lalu kita gunakan juga kata kunci Cisco sebagai user access password dan kata kunci kelas sebagai privilege access password. Lalu enkripsi semua password tersebut. Baik, kita langsung saja masuk ke branch A, langsung kita cari. Nah, di sini kita ketikkan enable, lalu configure terminal. Nah, sudah kita beri nama hostname-nya yaitu hostname branch A. Nah, lalu ketik line console no, dan password Cisco. Lalu sudah password Cisco, kita login dan exit. Lalu line FVTY 015. Kita masukkan password Cisco. Kita login lagi, lalu exit, enter. Lalu kita setting banner yaitu banner mode dan warning. Jika sudah, kita enable secret class, lalu service password encryption. Nah, udah. Selanjutnya kita masuk ke branch B. Nah, mirip seperti yang tadi, kita enable, lalu configure terminal. Sudah, enter. Beri nama hostname untuk hostname branch B. Nah, lalu banner mode warning. Lalu kita ke clean line console no, enter. Tambah passwordnya itu Cisco. Login, lalu exit, lalu line VTY 015. Kita masukkan lagi passwordnya yaitu Cisco. Enter, login, dan exit. Lalu enable secret class. Nah, sudah. Lalu service password encryption. Nah, ini untuk setting di branch B. Sudah. Lalu kita bisa lihat di requirement yang kedua, LAN A1 menggunakan subnet 172.20.16.0/23. Nah, di sini kita harus tetapkan subnet untuk berikutnya ke LAN A2 untuk maksimal hostnya yaitu 250 host. Nah, lalu
Lihat kita di LAN B1 menggunakan subnet 20.1.FADE.200FF/64 dan kita juga harus menetapkan subnet berikutnya yang tersedia ke LAN B2. Lalu kita tandai saja LAN A2, kita not, dan di sini kita berikan nama IP-nya yaitu 172.20 lalu 18.0/24. Pokoknya sama ke LAN B2 untuk IP-nya 2001.2 DB8.2 FADE.2 lalu 01.002/64. Lalu selanjutnya kita harus menyelesaikan skema dokumentasi addressing tabel sebagai berikut. Yang pertama kita bisa lihat kita harus menetapkan alamat IP untuk alamat IP pertama untuk LAN A1, lalu LAN A2, LAN B1 dan LAN B3 ke router interface. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat juga untuk jaringan IPv4 tetapkan alamat IPv4 terakhir ke PC. Lalu untuk jaringan IPv6 tetapkan juga alamat IPv6 ke-16 ke PC. Kita langsung saja masuk ke branch A lagi. Nah, di sini kita masukkan interface di gigabit Ethernet, lalu nomor router interface-nya itu 00. Lalu masukkan IP address-nya, IP address 172.20 16.1. Lalu subnet masnya yaitu 255.255.255, maksudnya 254.0. Nah, 0 shutdown. Sudah. Nah, lalu kita juga harus mengatur untuk interface 01. Biar cepat dia langsung saja ENTGI 01. Masukkan IP address-nya yaitu 172.20 18.1. Lalu subnet masnya 255.255.255.0. Nah, ini sudah. Lalu now shutdown. Nah, ini untuk branch A sudah. Nah, untuk selanjutnya untuk branch B, kita masuk dulu ke branch B. Apa yang sama yang kayak tadi, interface gigabit Ethernet, gigabit Ethernet 00. Nah, sudah. Lalu di sini kita menggunakan IPv6 basic address yaitu 2001.2 DB8, lalu 2 FADE 2 00 FF 2164. Nah, ini ini betul kan. Nah, sudah. Lalu IPv6 address FE 80.2 B link lokal. Nah, lalu 01. Nah, ini sudah untuk interface 00. Lakukan juga untuk interface selanjutnya yaitu untuk interface 01. Nah, di sini kita lakukan interface gigabit Ethernet
01. Lalu masukkan IPv6 address-nya. Lalu 01. Oke, selanjutnya masuk lagi ke branch A. Nah, di sini kita setting untuk interface yang 02. Tekan saja langsung interface gigabit Ethernet 02. Sudah. Lalu IP address-nya, masukkan IP address 172.20.31 .254. Lalu subnet masknya kita juga masukkan, yaitu 255, 255, dan 255 52 maksudnya. 01. Nah, lalu kita juga konfigurasi untuk branch B nya. Masuk ke branch B, ini sudah terbuka. Nah, langsung saja kita ketikkan interface gigabit Ethernet 02. Lalu di sini masukkan IPv6 address-nya, IPv6 address. Sudah, masukkan 2001.2 DB8 2 FFFF jadi 2 FFFF 2 kali lalu 2/64. IPv6 address FE80/2 kali lalu B link lokal. Lalu 01. Nah, sudah beres. Lalu selanjutnya kita juga harus mengkonfigurasikan PC dengan pengertian sesuai dokumentasi. Nah, lalu alamat server DNS-nya untuk IPv6 dan IPv6 juga dikeluarkan teknologi. Kita langsung saja masuk ke PC A1. Lalu desktop, masuk ke IP konfigurasi. Nah, untuk IP address-nya kita masukkan seperti yang tadi, yaitu 172.20.17.25. Subnet masknya sesuaikan 255, 255, dan 254.0. Di file gateway masukkan juga 172.20.16.1. Nah, untuk DNS server kita sesuaikan seperti yang ada di dalam topologi. Kita masukkan yang server PKA, yaitu 172.20.32.10. Nah, kita langsung masuk ke PC A2 sama masuk ke IP konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan juga IP address-nya, yaitu 172.20.18.254. Subnetnya saya sesuaikan 255.255.255.0. Di file gateway kita masukkan 172.20.18.1. DNS server sesuaikan seperti yang tadi, samakan. Nah, sudah. Lalu masuk ke PC B1. Nah, kita desktop IP konfigurasi.
configuration. Nah, kita masukkan IP address hanya untuk PCB1 yaitu IPv6 address yaitu 2001 titik f db8.2 fad titik 00 ff titik 2 kali 10 untuk slash 64. Terus bahkan juga ping lokal addressnya. Lalu kita masukkan di file gateway FE80 2B. Nah, untuk parameter yang sampel sesuaikan seperti yang ada di dalam topologi. Kita langsung saja masukkan 2001.2 db8.2 fad 1000.2 10. Kita dulu. Lalu kita masuk ke PCB2. Kita desktop, lalu IP configuration. Sesuaikan IPv6 addressnya 2001.db8 lalu fad 0100 2 kali 10/64. Untuk local address sesuaikan. Nah, kita langsung masuk ke default gateway FE80 2 kali yang server sama kan seperti yang tadi. Lalu selanjutnya kita juga harus memverifikasi konektivitas antara PC IPv4 dan IPv6. Kita cek result di sini. Bisa kita lihat asesmen hitam di sini kita sudah menyelesaikan semuanya. Tinggal kita cek pembuktiannya. Di sini kita langsung masuk ke PC A1. Desktop, masuk ke command prompt, ketikkan ping 172 20 18 254. Kita tunggu. Nah, hasil. Selanjutnya kita ke PCB1, kita masuk ke desktop, command prompt, camping, saja. Nah, sudah. Nah, berhasil. Nah, di sini selanjutnya kita harus memverifikasi PC IPv4 dapat mengakses halaman web di central.pkh. Oke, kita langsung saja masuk ke PC A1, masuk desktop, lalu web browser. Kita kopikan lalu central.pkh. Udah, kita masukkan URL yang tadi sudah copy. Kita tinggal tunggu sih. Nah, kita bisa lihat welcome to central, berarti koneksinya sudah berhasil.
Lakukan juga untuk PCA2. Caranya seperti tadi, sama masuk ke desktop, lalu web browser. Kopikan URL-nya yang tadi. Nah, juga ini sudah PCA2 berhasil. Nah, tadi sudah. Untuk selanjutnya kita juga harus memverifikasi PC IPv6 dapat mengakses halaman web di central v6.pka. Lanjut masuk ke PC B1. Caranya juga sama seperti tadi, masuk ke desktop lalu web browser. Masukkan URL yang tadi sudah di copy. Nah, kita tunggu dan berhasil koneksinya. Lakukan juga ke PC B2. Nah, seperti tadi kita masuk ke desktop dan web browser. Nah, sudah masuk, kita copy paste yang tadi. Kita tunggu dan berhasil. Nah, mungkin itu. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi soal yang ini. Sekian pada video kali ini tentang penjelasan dan prakteknya pakai Tracer Skill Introduction Challenge. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya di sini untuk ya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.